Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kita akan membahas kisah tragis dari Lana Clarkson. Siapa sih Lana Clarkson ini? Lana adalah seorang aktris berbakat yang pernah bercita-cita besar untuk sukses di Hollywood. Namun sayangnya impiannya berakhir secara mengenaskan di tangan seorang produser musik legendaris yaitu Phil Spector. Kisah ini penuh dengan intrik, drama, dan misteri sehingga bisa dibilang menjadi salah satu tragedi yang paling mengejutkan dalam dunia hiburan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe untuk channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Lana Clarkson lahir di Long Beach, California pada tanggal 5 April 1962. Sejak kecil, Lana sudah menunjukkan bakatnya dengan sering tampil di depan keluarga. Dia suka berdandan dan suka juga menyanyikan lagu-lagu anak pada saat itu. Saat remaja, kecintaannya pada dunia hiburan tumbuh semakin besar. Pada akhir 1970-an, Lana mulai terlibat dalam beberapa peran kecil di film dan televisi. Penampilan yang paling diingat publik adalah saat ia berperan sebagai Ratu Amity di dalam film fantasi Barbarian Queen tahun 1985. Namun sayangnya ketenaran itu tak bertahan lama nih guys. Karir Lana mengalami penurunan dan dia pun beralih ke stand-up komedi di awal tahun 2000-an. Hal itu ia lakukan untuk mencari peluang baru. Malangnya, kecelakaan pada tahun 2001 membuatnya harus menjalani pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2003, Lana bekerja di klub House of Blues di Sunset Strip sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sinilah takdir mempertemukannya dengan seorang produser musik yaitu Phil Spector. Phil Spector ini adalah produser dari The Beatles. Siapa sih yang gak kenal The Beatles ya kan? Nah, dia ini dikenal dengan karya-karyanya bersama John Lennon dan The Beatles. Phil Spector adalah seorang figur yang sangat terkenal. Dia adalah seorang jenius musik yang memiliki banyak pengaruh di tahun 1960-an dan 1970-an. Namun di balik ketenarannya, Phil Spector juga dikenal memiliki sisi gelap yang sering kali muncul di dalam bentuk perilaku yang tidak terduga. Meskipun popularitasnya agak meredup pada saat itu, dia adalah hal yang mungkin paling dikenal karena memproduksi album solo John Lennon, Imagine, dan album terakhir The Beatles yaitu Let It Be. Singkat cerita, pada tanggal 3 Februari tahun 2004 menjadi malam yang tak terlupakan di House of Blues. Lana yang sedang bertugas di sana pertama kali melihat Phil Spector. Awalnya Lana bahkan tidak mengenal siapa Phil Spector, hingga pihak manajemen menginformasikan bahwa dia adalah seorang tamu VIP yang harus diperlakukan dengan istimewa. Jadi House of Blues ini guys adalah klub papan atas. Jadi setiap orang yang datang ke sini itu pengusaha terkenal, artis, pejabat, kayak gitulah. Saat jam kerja Lana berakhir, Phil Spector berhasil mengajaknya untuk pergi ke rumahnya dan minum bersamanya. Malam itu mereka pergi meninggalkan klub dengan limosinnya. Limosin tersebut dikemudikan oleh seorang supir bernama Adriano de Souza. Adriano ini adalah seorang pelajar asal Brazil. Adriano mengantar Spector dan Lana ke rumahnya Spector yang luas bak istana di Alhambra, California. Pada saat itu tidak ada yang menyangka pertemuan itu akan menjadi pertemuan terakhir bagi Lana Clarkson. Sekitar 2 jam setelah mereka tiba di rumah Spector, Adriano mendengar suara tembakan yang mengejutkan. Saat ia menoleh, Spector muncul di pintu dengan pistol di tangannya dan berkata, "Saya pikir saya telah membunuh seseorang." Adriano yang terkejut segera menelpon 911. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan Lana tergeletak tak bernyawa duduk di kursinya si Spector dengan darah memenuhi wajah dan lehernya. Bagian bawah mulutnya hilang guys, dan senjata api masih tergeletak di bawah lututnya. Spector yang berada di tempat kejadian awalnya mengaku bahwa pistolnya meledak secara tidak sengaja.
Namun beberapa saat kemudian dia mengklaim bahwa Lana telah menghabisi nyawanya sendiri. Sayangnya klaim ini segera dipatahkan oleh pihak berwenang karena di tempat kejadian polisi menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Lana bukanlah bunuh diri. Hal ini menjadi awal dari penyelidikan yang panjang untuk menemukan keadilan bagi Lana Clarkson. Singkat cerita, meskipun awalnya ditangkap, Spector akhirnya dibebaskan dengan jaminan sebesar $1 juta dan rumor tentang kemungkinan bunuh dirinya Lana menyebar dengan cepat. Namun pada September 2004, Spector secara resmi didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Persidangan pertama berlangsung pada tahun 2007 dan menarik perhatian besar dari publik. Spector hadir di pengadilan dengan penampilan yang mencolok dan nyentrik. Spector mengenakan berbagai gaya rambut aneh dan pakaian yang sangat eksentrik. Di pengadilan, tim pengacara Spector menggambarkan bahwa Lana sebagai seorang aktris gagal yang telah patah hati dan bunuh diri dengan senjata milik Spector. Tapi jaksa menghadirkan beberapa perempuan yang pernah mengalami insiden menakutkan dengan Spector. 5 wanita bersaksi bahwa Spector pernah mengancam mereka dengan pistol ketika mereka berusaha meninggalkan rumah atau kamar hotelnya. Jadi dulu si cewek-cewek ini disekap sama Spector. Kalau dia nggak mau menuruti kemauan Spector, dia bakal dikunciin, disekap, ditodongkan pistol ke arah wajahnya. Kayak gitu guys. Meski memiliki bukti yang kuat, persidangan pertama berakhir dengan keputusan juri yang terbagi dan persidangan dinyatakan gagal. Persidangan kedua berlangsung pada tahun 2008. Kali ini dengan atmosfer yang lebih serius karena kali ini Spector hadir dengan lebih sederhana, ditemani oleh istrinya yang baru yang bernama Rachel dan 1 orang pengawal. Dalam persidangan ini, pengacara Spector berusaha keras untuk membuktikan bahwa Lana melakukan bunuh diri. Namun para ahli forensik berpendapat bahwa seseorang yang berniat bunuh diri tidak akan melakukannya di rumah orang asing dan tanpa adanya tanda-tanda perilaku bunuh diri sebelumnya. Ya iyalah, masa aneh banget lu mau bunuh diri di rumah orang yang lu baru kenal. Udah gitu, lu bisa-bisanya pakai senjatanya dia gitu buat bunuh diri. Ditambah lagi nih guys, dari artikel yang udah gue baca, pistol yang digunakan untuk membunuh Lana itu tidak terdapat sidik jari siapapun, baik sidik jarinya Lana ataupun sidik jarinya Spector. Jadi kayaknya tuh senjatanya udah dibersihin sama Spector gitu untuk menghilangkan barang bukti. Singkat cerita nih guys, akhirnya pada tanggal 13 April 2009, juri memutuskan bahwa Bill Spector bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Spector akhirnya dijatuhi hukuman 19 tahun penjara hingga seumur hidup. Namun cerita ini tidak berakhir di situ. Pada 16 Januari 2021, Spector akhirnya meninggal di dalam penjara pada usia 81 tahun dengan laporan yang menyebutkan bahwa COVID-19 sebagai salah satu penyebab kematiannya. Tragedi yang menimpa Lana Clarkson adalah kisah tentang mimpi yang pupus dan kehidupan yang terenggut secara tragis. Kasus ini mengingatkan kita akan bahaya yang bisa mengintai di balik kekuasaan dan ketenaran, serta betapa sulitnya memperoleh keadilan ketika seorang yang kaya raya dan berpengaruh mencoba menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Ya, jadi itulah guys kisah tentang artis Hollywood yang bernama Lana Clarkson. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata baik nama korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.